Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat dan juga sempat sehingga bisa bertemu dalam perkuliahan pengembangan bahan ajar matematika secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, seperti yang sudah kita sepakati pada kontrak kuliah di pertemuan pertama, pada pengembangan bahan ajar matematika di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang peran-peran bahan ajar dalam pembelajaran. Oke, sebelumnya langsung saja ya. Sebelum kita membahas tentang peran-perannya, kita definisikan terlebih dahulu apa sih bahan ajar itu. Banyak sekali definisi-definisi dari bahan ajar. Namun kali ini saya akan menggunakan definisi ini yang ada di kotak biru, di mana bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis yang digunakan selama proses pembelajaran. Ingat ya, di situ sudah ada dua kata kunci, lengkap dan sistematis. Namun, nantinya saya akan beri kata kunci lain yang menjadi sifat dasar dari bahan ajar itu sendiri. Yang pertama itu sistematis, sudah ada di sini ya, jadi lengkap dan sistematis. Sistematis itu artinya apa? Artinya urut. Jadi kita nggak bisa misalkan mengajarkan atau membuat modul bahan ajar lainnya, LKS dan lain-lain, kita membelajarkan perkalian terlebih dahulu, kemudian baru penjumlahan. Yang seperti itu nggak sistematis, nggak urut. Apalagi matematika yang notabene prosedural. Seperti itu. Jadi nggak boleh yang seperti itu ya. Jadi harus sistematis. Stepnya harus satu demi satu. Dari awal-awal mudah ke sulit, seperti itulah intinya. Jadi kita nggak bisa belajar tentang perkalian sebelum kita belajar tentang penjumlahan. Kita nggak bisa belajar tentang penjumlahan sebelum kita belajar tentang apa itu bilangan atau apa itu angka. Hanya seperti itu. Jadi harus sistematis. Selanjutnya, unik dan juga spesifik. Jadi ini ada dua ya, unik dan juga spesifik. Unik itu maksudnya apa? Jadi seperti ini. Bahan ajar yang kita kembangkan ketika kita berikan ke salah satu siswa di jenjang pendidikan tertentu, kemudian kita berikan modul yang sama atau bahan ajar yang sama kepada siswa di jenjang pendidikan yang lain, bisa jadi kurang nilai kebermanfaatannya. Sebagai contoh begini, modul atau bahan ajar lain ya, LKS pun boleh, antara yang kita buat untuk anak SMA dengan untuk anak SMK itu sudah berbeda, meskipun jenjangnya sama. Sama-sama sekolah menengah. Tetapi sudah berbeda, satunya SMA, satunya SMK. Jadi sangat mungkin penangkapannya dalam materi itu berbeda. Sehingga bahan ajarnya pun harus dibuat berbeda, meskipun sama-sama modul. Seperti itu. Di situ nanti guru harus mengetahui karakteristik si anak, kemudian mengembangkan bahan ajar sesuai dengan karakteristik mereka. Sehingga si anak itu dapat dengan mudah mengetahui materi-materi dan juga memahami materi tersebut. Seperti itu. Jadi unik ya. Jadi unik di sini tidak selalu dikaitkan dengan satu individu. Nanti pas karena dalam satu kelas itu muridnya berbeda-beda, ada 31, maka guru membuat 31 modul atau 31 LKS, 31 video bahan ajar. Enggak seperti itu ya. Minimal jenjangnya sama. Kita nggak bisa memberikan bahan ajar sama, satunya diberikan ke SMA, satunya diberikan ke SMP, meskipun sama-sama belajar tentang FPB misalkan. Nggak bisa, jadi unik gitu ya. Kemudian yang kedua, spesifik. Artinya spesifik di sini adalah dalam setiap bahan ajar yang dikembangkan itu harus spesifik mengajarkan tentang apa, materi apa. Soalnya kan kita tahu matematika itu sifatnya umum sekali, banyak materi-materi yang ada di matematika. Kita nggak bisa membuat bahan ajar di mana materinya itu keseluruhan materi di dalam matematika itu sendiri, nggak bisa. Kurang spesifik nanti, malah muncul tidak lengkap. Kalau semakin kita ingin membuat itu banyak, lengkap semua matematika masuk dalam buku ini, malah pasti ada beberapa materi yang tidak tercover. Seperti itu. Jadi sedikit-sedikit aja harus spesifik materinya tentang apa, tetapi kita kupas secara mendalam. Begitu. Jadi ada itu ya. Sebagai contoh, ketika kita melihat silabus, misalnya,
Silabus itu hanya memiliki pokok-pokok saja, pokok-pokok bahan yang hendak dikuasai oleh si siswa. Misalkan, saya di sini ambil kompetensi dasar 3.1. Isinya seperti ini di silabus itu. Menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Ini tuh umum sekali, maksudnya masih berupa pokok masalah atau pokok bahasan yang harus dikuasai siswa. Nah, kita nggak bisa masuk kelas hanya berdasarkan ini saja. Tapi kita harus jabarkan dulu. Untuk memahami ini, si anak itu harus kita kasih materi apa dulu. Urutannya itu seperti apa. Ingat, harus sistematis. Kita harus menentukan dulu urutannya itu seperti apa. Misalkan, ada yang namanya absolute value concept atau konsep nilai mutlak. Jadi kita ajarkan dulu konsep nilai mutlak itu seperti apa. Kemudian karakteristik atau sifat-sifat nilai mutlak itu seperti apa saja. Kemudian baru pertidaksamaan nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak satu variabel. Seperti itu contohnya. Ini pun masih terlalu umum. Nanti di dalamnya kita harus ngasih lagi yang lebih sistematis dan lebih rinci. Ketika saya menjelaskan absolute value concept atau konsep nilai mutlak, saya berangkatnya dari mana? Apakah saya langsung nulis di papan tulis definisi nilai mutlak? Apakah saya kasih peragaan tentang konsep jarak yang tidak ada negatif? Dan seterusnya. Jadi itu, nggak bisa kita hanya bermodalkan ini saja, tetapi kita harus tahu dulu bahan-bahannya, apa yang harus saya sampaikan ke siswa pertama kali, apakah langsung ini, ataukah langsung konsep jarak terlebih dahulu, seperti itu. Jadi kita harus tahu step by step-nya seperti apa. Nah, itu yang harus ada pada bahan ajar. Urutannya harus sistematis. Maka muncullah filosofi memasak. Ketika kita hendak memasak, misalnya memasak nasi goreng misalnya, kita harus tahu dulu apa yang hendak kita masak. Nasi goreng. Oke, kita sudah tahu. Setelah tahu, kita harus tahu apa? Kita harus tahu bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan itu apa saja sih? Ya, bahan-bahan itu misalnya nasi, kemudian bawang putih, bawang merah, cabai misalkan. Sama seperti mengajar. Memasak itu sama seperti mengajar. Ketika mengajar, kita harus tahu apa yang akan diajarkan. Dalam hal ini adalah kompetensi dasar. Kemudian kita tahu, kita harus punya bahan-bahannya. Bukan nasi, tetapi bahan-bahan tentang ini. Misalkan, konsep nilai mutlaknya, kemudian karakteristik nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, persamaan nilai mutlak. Setelah itu, di dalamnya, itu ada yang namanya resep step by step-nya. Awalnya, kita tuangkan terlebih dahulu minyak di dalam wajan, kita masukkan bawang putih, sama seperti itu. Yang tadi awalnya kita masuk membuka pembelajaran, salam, kemudian siswa diajak memikirkan atau merenungkan konsep tentang jarak. Jarak rumahmu ke sini berapa? Oh, ternyata tidak ada jarak yang negatif ya, dan seperti itu. Seterusnya sampai nanti masuk kepada konsep nilai mutlak, sifat nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, atau persamaan nilai mutlak satu variabel. Seperti itu. Jadi itu sekilas tentang bahan ajar. Oke, kita masuk ke topik inti peran bahan ajar. Yang ini saya buat secara umum, slide ini nanti ada slide yang spesifik. Pertama, faktor eksternal peningkat motivasi siswa. Jadi gini, ketika kita buat bahan ajar, kemudian kita berikan kepada siswa, apalagi bahan ajar yang kita buat itu menarik, misalkan video, jadi siswa itu bisa saja menjadi lebih termotivasi ketika melihat, oh ternyata ada video. Dia akan lebih tertarik daripada hanya sekedar membaca misalkan, atau mendengarkan. Seperti itu faktor yang pertama. Jadi bisa meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Tidak hanya itu, LKS pun demikian. Kalau LKS, biasanya kalau misalnya kita SMA, SMP, saya pun dulu demikian, ada LKS. Tetapi LKS yang dibeli itu, yang beli di koperasi, seperti itu. Bukan yang dibuat oleh guru. Tapi ketika LKS itu dibuat oleh guru, maka misalkan ya banyak gambar misalnya, banyak titik-titik yang harus kita isi, dan titik-titik tersebut tidak seperti pada LKS yang dijual di koperasi-koperasi.
di mana materi, kemudian soal. Di soal itu ada titik-titik. Enggak. LKS kan tidak seperti itu. Kadang-kadang ada unsur penemuannya. Yang benar seperti itu LKS. Jadi, siswa merasa termotivasi. Tidak hanya video, LKS demikian. Modul juga seperti itu. Oke, selanjutnya pedoman bagi siswa. Nah, jadi di sini ketika kita sudah memberikan LKS, modul, video, dan sebagainya, bahan ajar yang lain, maka bahan ajar tersebut menjadi pedoman bagi siswa untuk menentukan, oh ternyata saya sekarang harus belajar ini, nantinya saya belajar ini. Seperti itu. Oh, pada bagian ini saya harus menguasai tentang ini. Seperti itu. Jadi di sana, di dalam bahan ajar itu sudah ada rambu-rambunya, apa yang harus dikuasai subjek dalam bahan ajar tersebut. Oke, lanjut, pedoman bagi guru. Demikian untuk guru. Jadi pedoman bagi guru itu maksudnya begini, ketika guru itu membuat bahan ajar, guru itu memiliki suatu petunjuk. Mau dibawa kemana pembelajaran pada hari tersebut. Oh, awalnya ke sini. Awalnya konsep jarak yang seperti saya jelaskan tadi itu. Seperti itu. Jadi ada pedoman bagi guru. Selanjutnya alat evaluasi. Nah, di dalam modul, di LKS misalkan, itu kan pasti ada di belakang-belakang itu soal-soal untuk evaluasi. Sejauh mana pencapaian atau pemahaman si siswa. Nah, diukur melalui soal-soal yang ada di alat evaluasi tersebut. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi guru misalkan nggak perlu lagi nulis-nulis di papan tulis. Kalaupun perlu, itu cukup sedikit saja. Karena sebagian besar sudah ada pada LKS, atau sudah ada pada modul, atau sudah ada pada video misalkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir pada slide ini, bahan pendukung dan garis miring atau bahan utama. Jadi bisa menjadi bahan utama kalau misalnya bentuk bahan ajarnya itu buku teks, bisa menjadi bahan pendukung kalau misalnya LKS. Seperti itu. Ya. Oke, kita akan lebih spesifik peran bahan ajar bagi guru sekarang. Hemat waktu, seperti yang saya bilang tadi ya. Selain tidak perlu menuliskan di papan tulis, modul itu juga boleh kita berikan ke siswa, dipelajari ya, besok kita bahas. Jadi boleh dibawa pulang, dipelajari di rumah, seperti itu. Jadi nanti siswa itu bisa mempelajarinya secara mandiri. Boleh dibawa pulang, hemat waktu. Jadi ketika di sekolah kita hanya berdiskusi tentang apa-apa saja masalah yang ditemui oleh si siswa. Pengubah peran guru yang kedua. Jadi dengan adanya modul, dengan adanya LKS, nantinya akan terjadi suatu diskusi antara kelompok-kelompok kecil siswa. Jadi peran guru itu berubah, tidak lagi menjadi tutor, tapi menjadi fasilitator. Memberi fasilitas, memberikan petunjuk, seperti itu. Bukan memberikan, mengajarkan pure memberikan materi, tidak. Jadi anak itu terkesan mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Seperti itu. Yang ketiga, efektif dan interaktif. Ini F ini harusnya ya, bukan V. Efektif itu tadi berkenaan dengan waktu dan juga tujuannya itu tercapai, ketercapaian tujuan. Soalnya di dalam LKS modul itu kan ada tujuan, capaian pembelajaran namanya. Dan modul itu dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tadi. Kemudian ada lagi yang namanya interaktif. Jadi bisa LKS itu berbasis kelompok. Biasanya malah demikian, LKS itu dibuat berbasis kelompok. Jadi nanti malah tidak cenderung ceramah, tetapi siswa-siswa itu saling berdiskusi, bertukar pikiran dengan teman-teman sekelompoknya mengenai penyelesaian masalah yang ada dalam LKS, misalkan seperti itu. Yang keempat adalah pengingat saat guru ngeblank. Nantinya mau tidak mau dipungkiri atau tidak dipungkiri, ada waktu ketika guru itu ngeblank. Apa yang harus saya lakukan? Di sini gunanya bahan ajar. Nah, di sini gunanya bahan ajar, kita tahu, oh ternyata pembelajaran sudah sampai sini, berarti saya harus melakukan ini. Jadi potensi ngeblank itu bisa tertutupi dengan adanya bahan ajar. Oke, selanjutnya tentang siswa. Perannya bagi siswa itu apa? Belajar mandiri, karena bisa dibawa di rumah. Maka bisa siswa itu menjadi lebih mandiri untuk belajar hanya dari modul, hanya dari LKS. Bisa belajar di mana dan kapan saja. Sama ya.
Kemudian yang ketiga, belajar sesuai kecepatan sendiri. Ini yang penting. Soalnya gini, ketika kita hanya berpacu pada penjelasan dari guru kadang-kadang cepat, susah anak-anak yang memiliki daya tangkap lemah. Maka dia akan ketinggalan. Nah, dengan adanya LKS ini, siswa diberikan keleluasaan untuk memahami suatu isi materi dengan kecepatannya sendiri. Jadi tidak usah buru-buru, tetapi perlahan asalkan paham. Yang ketiga, berbasis konstruktivis. Peran guru itu kan tadi tidak lagi menjadi tutor tapi fasilitator. Jadi upayanya adalah siswa itu bisa mengembangkan sendiri, mengkonstruksi sendiri, membangun sendiri pemahamannya. Dari modul itu tadi, syukur-syukur kalau berbasis penemuan begitu. Dan yang terakhir adalah bahan kerjasama ketika misalnya LKS tersebut disusun berbasis kelompok. Kemudian kelompok tersebut diminta untuk mendiskusikan, menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada LKS tersebut. Bagus. Kemudian slide yang terakhir ini, klasifikasi bahan ajar. Jadi ada beberapa banyak yang mengklasifikasikan bahan ajar. Kalau saya buat ini jadi 3, saya rangkum jadi 3. Yang pertama, bahan ajar itu ada 2, benda dan non benda. Apa non benda itu nanti? Sekarang benda pun ada 2. Yang pertama benda lengkap. Di sini tujuan pembelajaran. Yang dimaksud lengkap itu apa? Ada tujuan pembelajaran, ada kompetensi, ada kegiatan belajar, ada materi yang sistematis itu tadi, ilustrasi, latihan, evaluasi, dan juga umpan balik. Contohnya apa? LKS. Modul itu pasti ada tujuan pembelajaran sampai pada evaluasi. Seperti itulah. Kemudian ada lagi benda, bahan ajar itu benda tetapi tidak lengkap. Contohnya apa? Alat bantu atau alat peraga. Mistar hitung pernah lihat ya? Di SMP biasanya mistar hitung itu untuk mengajarkan kita tentang operasi bilangan bulat positif dan juga negatif kayak gitu. Mistar hitung itu tidak ada tujuan pembelajaran di mistar hitung, itu nggak ada. Ya hanya alat gitu aja. Kalau di anak IPS global atau bola dunia, ya udah gitu aja, nggak ada tujuan pembelajaran di global tersebut. Tapi itu bahan ajar, itu cuma tidak lengkap. Yang ketiga adalah isi pendidikan, pengetahuan, perilaku, nilai, sikap, dan sebagainya. Ada pertanyaan kalau misalkan bahan ajar itu apa bentuknya, selalu modul, teks, jadi fisik? Enggak, di sini ada isi pendidikan. Jadi pengetahuan yang dimiliki oleh guru itu juga termasuk bahan ajar. Ada misalnya guru-guru yang sudah profesional, misalnya saya sebut profesional lah biar bagus, dengan pengalaman tinggi, jam terbang yang juga tinggi, dia masuk kelas itu nggak bawa apa-apa, buku nggak bawa, hanya bawa silabus saja. Malah yang lebih ekstrim hanya membawa daftar presensi kehadiran. Saya pernah punya guru yang seperti itu. Ya mungkin karena jam terbang itu tadi ya. Cuma itu tadi, pengetahuan yang ada di dalam pikirannya karena lebih sering misalnya mengajarkan hal yang sama, maka dia tidak perlu lagi bahan ajar. Idealnya adalah menggunakan bahan ajar karena siswanya itu berbeda-beda. Bisa saja semakin sering gurunya itu memberikan materi yang sama, dia tidak terasa akan menjadi lebih cepat menerangkannya. Siswa bingung. Jadi idealnya tetap menggunakan bahan ajar. Tapi ada juga yang hanya mengandalkan bahan ajar berupa pengetahuan saja. Nah, yang seperti saya ceritakan tadi, guru yang masuk kelas hanya membawa daftar kehadiran, itu sebenarnya bawa bahan ajar juga, tapi bahan ajar yang berupa atau berisikan pendidikan, bukan benda. Jadi hanya segi pengetahuan, perilaku, nilai, sikap, dan sebagainya. Mungkin itu untuk pertemuan kedua ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di WhatsApp group. Mungkin itu saja ya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.